Di balik cadar Aisyah. Episode ke-23. Aisyah membantu membuka baju kakaknya. Sesekali terdengar suara Lela yang mengadu kesakitan. Dia yang penasaran memaksa kakaknya untuk membuka baju, sehingga dia bisa melihat semua luka yang dialami kakaknya. Aisyah terus mencoba menahan air matanya, melihat banyaknya luka lebam di sekujur tubuh sang kakak. Hingga akhirnya Aisyah tak lagi mampu membendung air mata ketika setelah dibuka semuanya, dia bisa melihat luka yang teramat banyak. Aisyah menutup wajahnya sambil menangis sesenggukan. Kakak harus segera diobati. Aisyah menghapus air matanya. Lela menggelengkan kepalanya. Kakak harus mendengarkan aku. Luka kakak ini harus segera diobati. Bahkan sepertinya kakak lebih baik dirawat di rumah sakit. Kakak tidak mau Kakak, dengarkan aku. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Aisyah terus membujuk kakaknya. Akan tetapi Lela masih kukuh tidak ingin mendapatkan perawatan. Dia hanya bilang jika lukanya pasti akan sembuh dengan sendirinya. Aisyah kebingungan. Dia lalu meminta kakaknya untuk beristirahat. Dia keluar kamar. Aisyah yang kebingungan langsung menelepon suaminya. Cepatlah pulang, aku mohon. Aisyah menahan tangisnya. Ada apa? Alfian terlihat panik mengetahui jika istrinya sedang menahan tangis. Aku akan pulang sekarang. Sesampainya di apartemen, Alfian langsung disambut oleh Aisyah yang memeluknya sambil menangis terseduh. Alfian yang kaget terlihat bingung dan penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Apa perutmu sakit? Aisyah menggelengkan kepalanya. Lalu dengan sesenggukan dia menceritakan semuanya. Alfian tentu saja kaget. Dia lalu mengajak istrinya untuk melihat kondisi dari kakak iparnya. Kakak pasti tidak akan mau jika kamu melihatnya. Tapi dia harus segera diobati. Apa dokter Anita mau jika aku menyuruhnya ke sini? Tanya Aisyah membuat Alfian kaget. Alfian menggelengkan kepalanya. Aku punya banyak teman dokter wanita. Aku akan memanggil salah satu dari mereka. Alfian mengambil ponselnya. Aku ingin dokter Anita yang mengobati kakakku. Aisyah memegang tangan suaminya. Maaf, tapi aku sudah mengenalnya. Aku percaya padanya. Aisyah menatap wajah suaminya. Aku harap keputusanmu ini tidak salah. Alfian menelepon Anita. Aisyah menyuapi kakaknya dengan terus mencoba menahan tangisnya. Apalagi ketika dia melihat kakaknya kesakitan untuk sekedar mengunyah makanan. Aku akan buatkan bubur. Ucap Aisyah akan beranjak dari duduknya. Lela menahannya. Dia memegang tangan sang adik. Tidak usah, kakak sudah kenyang. Aisyah terdiam. Dia menundukkan kepalanya, seakan tak sanggup lagi untuk terus melihat wajah kakaknya. Kakak bisa kembali ke sini berkat bantuan seorang tetangga. Dia membantu kakak untuk kabur. Dia juga yang membelikan kakak tiket pesawat. Alhamdulillah, kakak bertemu orang baik yang bisa membantu kakak. Lela menunduk. Kamu tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apapun alasannya, memukul seorang istri tetaplah salah. Lela menitikkan air matanya. Aisyah memegang erat tangan kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aisyah segera berdiri untuk membukanya. Hingga dia melihat Anita berdiri di hadapannya. Aisyah, apa kamu sakit? Tanya Anita cemas. Bukan aku, masuklah. Aisyah mempersilahkan Anita masuk. Anita masuk ke dalam kamar. Dia lalu terlihat kaget melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka lebam duduk di atas tempat tidur. Dia kakakku. Aku minta tolong untuk mengobatinya. Anita masih tak kuasa menahan kekagetannya. Dia melihat Aisyah dengan tak percaya. Apa yang terjadi padanya?
Anita tergagap. Aisyah tak menjawab, begitu juga dengan Lela. Apapun itu, ini pasti penganiayaan. Selain diobati, kakakmu harus juga divisum. Anita menghampiri Lela, lalu dengan hati-hati memeriksa luka di wajahnya. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Lela langsung menggelengkan kepalanya. Anita langsung melihat Aisyah. Baiklah, aku akan mengobati lukanya dulu. Tak lama, pintu kamar diketuk. Aisyah keluar dan langsung masuk lagi. Rupanya Alfian memberikan beberapa obat agar Anita bisa mengobati Lela. Dengan hati-hati Anita mengobati Lela. Aisyah yang ada di sana tidak sanggup untuk melihatnya. Dia memutuskan untuk keluar kamar. Di luar, ada Alfian yang nampak juga khawatir dan bingung. Aisyah langsung menghampiri suaminya dan memeluk erat sambil kemudian menangis lagi. Aisyah membenamkan wajahnya ke dalam dada sang suami, tempat yang nyaman baginya untuk menumpahkan segala kesedihannya. Kamu harus kuat, demi kakakmu, bisik Alfian sembari terus mengelus kepala istrinya. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia baru sadar jika apa yang dikatakan suaminya benar. Alfian membantu menyeka air mata istrinya. Aku bingung. Haruskah kita menceritakan tentang Kak Lela pada Abah dan Umi? Aisyah melihat suaminya. Sebaiknya jangan. Masalah Kak Siti belum tuntas. Kita hanya akan membuat Abah tambah sedih saja. Aku takut jika akan berdampak pada kesehatannya. Kita berdua yang akan mengurus dan membantu Kak Lela. Ucap Alfian lagi. Iya, terima kasih. Jawab Aisyah kembali memeluk suaminya. Kita harus memaksa kakakmu agar mau divisum. Anita melihat Aisyah. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun pelakunya dia harus dihukum berat. Tambahnya lagi dengan emosi. Aisyah mengangguk. Dia setuju dengan perkataan Anita. Setelah divisum, kita harus melaporkannya ke polisi. Maka kepolisian akan bekerja sama dengan petugas KBRI di Mesir untuk memulangkan kakak iparmu. Kita memang harus melakukan itu. Alfian melihat Aisyah. Aisyah terdiam. Dengan atau tanpa persetujuan kakakmu, kita tetap harus melaporkannya. Ucap Anita lagi. Aisyah mengangguk. Aku akan membujuk kakak agar mau divisum. Akhirnya atas paksaan Aisyah, Lela mau diajak ke rumah sakit untuk divisum. Rupanya keadaannya yang lumayan parah, Lela juga diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter Anita dengan setia menemani Lela. Rasa empatinya membuatnya bersimpati atas apa yang terjadi pada kakak ipar dari mantan kekasihnya itu. Selagi kakaknya menjalani visum, Aisyah bergegas memeriksa ponsel kakaknya. Dia ingin mencari tahu tentang sesuatu. Akhirnya dia mendapatkan nomor ponsel yang dia cari. Aisyah segera menelpon keluarga mertua kakaknya. Kami sudah tahu jika kakakmu kabur dari suaminya. Rencananya besok pagi kami akan menemui keluargamu dan mengadukan kelakuannya pada mereka. Apa? Aisyah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Anak saya juga sedang dalam perjalanan pulang ke sini. Gara-gara kakakmu studinya jadi terganggu. Ucap mertua kakaknya dengan kesal. Oh, begitu. Jadi putra Anda sedang dalam perjalanan ke sini? Baguslah. Sebelum menemui orang tua kami, aku yang akan menemui kalian terlebih dahulu. Aisyah mematikan teleponnya dengan geram. Dia kesal. Rupanya suami kakaknya telah memelintir cerita sehingga kini kakaknya yang terlihat bersalah. Keesokan harinya, Aisyah dengan ditemani oleh suaminya mendatangi rumah keluarga mertua sang kakak. Dia yang yakin jika suami kakaknya pasti sudah sampai tak sabar ingin segera bertemu dengannya. Rupanya kedatangannya juga sudah ditunggu oleh kakak ipar dan keluarganya. Baguslah, Anda sudah kembali sendiri ke Indonesia. Sehingga kami tak perlu repot-repot meminta pihak KBRI di Kairo untuk memulangkan Anda. Aisyah menatap kakak iparnya dengan tajam. Amar tersenyum sinis.
Dia akan mengatakan sesuatu, tapi Aisyah mendahuluinya. Aib terbesar seorang laki-laki adalah dia yang suka memukuli istrinya. Melakukan kekerasan pada istri sendiri adalah lelaki pengecut yang berkepribadian lemah. Karena lemah itulah dia mencari seseorang yang lebih lemah untuk dijadikan mangsa. Menjadikan istri sendiri seperti budak romusa, ditindas tanpa iba, dijajah cuma-cuma. Anda memanipulasi predikat suami, imam dan kepala keluarga untuk membenarkan keberingasan, kebiadaban, dan nafsu hewani. Menyiksa istri yang harusnya Anda lindungi. Ammar terdiam mendengar perkataan Aisyah. Ada apa ini? Ibu Ammar yang juga mendengarkan semua perkataan Aisyah merasa heran. Aisyah langsung melihatnya. Silahkan tanyakan pada putra Anda, apa yang sudah dia lakukan pada kakak saya. Ibu Ammar melihat putranya. Ada apa, nak? Tidak ada, Ibu. Dia hanya melebih-lebihkan cerita. Aku juga tidak tahu apa maksudnya. Melebih-lebihkan? Tanya Alfian menghampiri Ammar dengan membawa sebuah map di tangannya. Saya ingin tanya, apa hasil visum ini bisa dilebih-lebihkan? Alfian mengambil beberapa foto dari dalam map, membeberkannya di hadapan Ammar dan ibunya. Ibu Ammar langsung menutup mulutnya. Syok, sementara Ammar hanya memalingkan wajahnya. Ini hasil perbuatan anak Anda pada kakak saya. Aisyah melihat Ibu Ammar. Ammar langsung melihat Aisyah. Saya hanya sedang mendidik istri saya. Ammar berbicara dengan entengnya. Mendidik? Tanya Aisyah kaget. Surat An-Nisa ayat 34. Ucap Ammar lagi dengan percaya diri. Aku mendidik istriku. Ternyata banyak hal yang dia belum pahami tentang agama. Aku ingin dia belajar lebih banyak agar dia menjadi muslimah yang taat dan lebih baik untuk bisa menjadi ibu dari anakku. Aisyah tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan, serta pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat ke-34. Aisyah membaca terjemahan surat yang kakak iparnya maksud. Ternyata ilmu agama yang Anda kuasai sangat rendah. Aisyah menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan bermodalkan ayat itu, Anda memukuli kakak saya. Anda hanya sekedar membaca, tak memahami dan mendalami makna dari ayat tersebut. Anda salah paham karena Anda buta dalam pemahaman dan makna. Aku mengerti Al-Quran dan seisinya lebih dari kamu. Ammar menatap Aisyah geram. Seharusnya Anda malu berkata seperti itu. Aisyah kembali tersenyum. Seorang hafiz yang sudah pasti pemahaman akan ilmu agamanya tinggi lebih dari yang lain, tapi memukul bahkan menyiksa istrinya sendiri. Apa yang akan orang pikirkan? Benarkah Al-Quran yang mengajarkan itu? Jika begitu, berarti Islam adalah agama yang buruk, karena mengajarkan kekerasan, bahkan terhadap istrinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Mari saya beritahu makna dari ayat yang Anda jadikan modal untuk menyiksa kakak saya. Nusyus, artinya pembangkang. Wanita yang membangkang dan merasa jika posisinya berada di atas laki-laki. Apakah kakakku seperti itu? Saya sangat yakin kakakku tidak mungkin seperti itu. Tahapan peneguran sikap nusyus dalam arti surat An-Nisa ayat tersebut adalah dimulai dengan nasihat, pisah ranjang, dan baru diakhiri dengan pukulan. Tapi itu jika benar-benar sudah melampaui batas dan perlu ditegur agar dijadikan peringatan atau efek jera. Dan makna dari ayat itu juga bukan dalam artian memukul untuk mencederai atau melukai seperti yang sudah Anda lakukan. Ammar terlihat salah tingkah. Lagi pula, jika Anda mengaku mempunyai pemahaman yang tinggi akan ilmu agama,
Pasti Anda tahu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan, janganlah memukul wanita dan jangan pula menyakiti. Dan tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai? Rasulullah juga sudah memberi tauladan dengan tidak pernah memukul semua istri-istrinya. Tapi Anda? Aisyah menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Jangan pernah bawa-bawa dalil agama untuk membenarkan sikap psikopat Anda. Lanjutnya lagi sambil menunjuk Ammar dengan marah. Ammar tersentak. Dia diam terpaku. Ibu Ammar melihat anaknya. Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Tanyanya dengan penuh kekecewaan. Ammar terdiam. Kami akan melaporkan penganiayaan ini pada polisi, ucap Aisyah melihat Ammar. Ammar dan ibunya tampak kaget. Mereka langsung melihat Aisyah. Anda harus membayar semua perbuatan Anda pada kakak saya. Oh iya, kedua orang tuaku belum mengetahui kejadian ini. Mereka bahkan tidak tahu jika kakakku bahkan sudah pulang ke Indonesia. Kami pikir sebaiknya kedua orang tuaku belum boleh tahu. Keadaan kakakku masih cukup mengenaskan untuk dilihat oleh mereka. Itu hanya akan membuat mereka sedih dan merasa bersalah karena telah salah memilihkan suami untuk anaknya. Ibu Ammar langsung duduk di kursi sambil menangis. Aisyah dan Alfian pergi meninggalkan rumah mereka. Sepulang dari rumah Ammar, Aisyah dan Alfian kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Lela. Sesampainya di sana mereka bersyukur melihat keadaan kakaknya yang sudah jauh lebih baik. Lela bahkan sedang mengobrol akrab dengan Anita yang diminta Aisyah untuk menemani kakaknya. Aisyah yang melihat di balik jendela mengurungkan niatnya untuk masuk dan membiarkan keduanya untuk mengobrol. Kak Lela sepertinya baik-baik saja. Ada dokter Anita yang menemaninya. Aku ingin pulang dulu sebentar. Kepalaku pusing sekali. Aisyah melihat suaminya. Alfian melihat istrinya cemas. Iya, sebaiknya memang kamu harus pulang dulu dan istirahat. Alfian memegang tangan istrinya. Sesampainya di apartemen, Aisyah mencium tangan suaminya ketika mereka baru saja melakukan sholat Isya berjamaah. Alfian lalu mengecup kening istrinya. Apa kepalamu masih pusing? Alfian bertanya sambil menatap wajah istrinya penuh cinta. Aisyah mendekatkan tubuhnya pada Alfian, melingkarkan tangannya pada pinggang sang suami. Sambil duduk mereka berpelukan erat. Tidak, jawab Aisyah pelan. Aisyah memejamkan mata, menikmati rasa hangat dan nyamannya pelukan sang suami. Berharap itu bisa memberinya energi dan kekuatan lagi, karena masih banyak yang harus dia lakukan lagi ke depannya. Suamiku, terima kasih telah memiliki hati lapang untuk tak segan meminta maaf dan memaafkan. Semoga tak pernah terbersit untuk berbuat kasar, main tangan, berkata kasar lagi menyakitkan padaku. Sayangi dan cintailah aku sepenuh hatimu, menjadi penyabar dan penyayang, penuh kehangatan dan kelembutan. Jika kamu pergi, aku akan merindukanmu. Jika kamu ada, aku ingin selalu berdekatan denganmu. Alfian mengangkat wajah istrinya untuk melihat ke arahnya. Sayang, aku mencintaimu. Jangan ragukan itu. Aku akan menjadikanmu istri yang paling beruntung karena bersuamikan diriku. Jawab Alfian lagi. Terima kasih sayang. Aisyah kembali memeluk suaminya. Alfian tersenyum senang mendengar istrinya memanggilnya sayang. Beberapa saat kemudian, keduanya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. Mereka akan menginap untuk menemani Lela di sana. Sesampainya di depan ruangan Lela, mereka mendengar keributan. Alfian langsung masuk dengan terburu-buru. Aisyah dan suaminya dibuat kaget melihat Ammar dan ibunya berada di sana. Nampak juga Anita yang terlihat marah pada keduanya. Ada apa ini? Tanya Alfian melihat Anita. Mereka memaksa kakak iparmu untuk tidak melaporkannya ke polisi. Anita menunjuk Ammar dan ibunya.
Dia bahkan menyalahkan istrinya yang kabur darinya. Bukannya menyesal, dia malah mencaci maki kakakmu karena menurutnya telah menyebarkan aibnya. Anita menunjuk Amar dengan geram. Aisyah menghampiri kakaknya yang sedang menangis. Sepertinya dia takut dipenjara. Lucu sekali, kenapa dia tidak memikirkan itu saat dia memukuli habis istrinya? Anita tersenyum sinis. Diam kamu. Memangnya siapa kamu ikut campur urusan rumah tanggaku? Amar geram melihat Anita. Dia kerabat kami. Dia berhak ikut campur? Aisyah menghampiri Amar. Banyak ahli ilmu, namun tak pandai menjaga lidah dan perilakunya. Ia banyak memuji Robnya, namun banyak mencaci dan menyakiti sesamanya. Jangan hanya sibuk menumpuk ijazah, sampai lupa belajar bagaimana caranya memperlakukan manusia seharusnya. Bersambung.